Oke, nah sekarang kita bakalan bahas terkait laporan keuangan dan juga jurnal penutup. Nah ini aku bakalan bahas sedikit siklus akuntansi yang di awal pertemuan udah kita bahas ya di teori dasar pertemuan ke-1. Nah jadi kan kalau semisalkan siklus akuntansi itu pasti bermulai atau kita awali itu dari bukti transaksi atau transaksi. Nah kemudian kita melakukan jurnal umum, terus diposting ke buku besar, terus dibuatlah neraca saldo atau trial balance. Nah, setelah itu kita buat jurnal penyesuaian. Nah, untuk materi dari poin 1 sampai dengan poin ke-5 itu udah kita bahaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian untuk worksheet juga udah sekilas kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, untuk yang sekarang kita bakalan bahas terkait laporan keuangan dan juga jurnal penutup. Jadi untuk laporan keuangan sendiri, yang pertama itu kita bakalan kenal laporan laba rugi atau income statement. Terus ada juga laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal, atau kalau misalkan Inggrisnya itu retained earning statement. Nah, kemudian yang ketiga, kita bakalan bahas terkait laporan posisi keuangan atau statement of financial position atau balance sheet. Kalau misalkan di worksheet itu kan dinamakannya balance sheet ya. Nah, terus kemudian ada laporan arus kas. Tapi untuk laporan arus kas ini nggak bakalan kita bahas di pengantar akuntansi. Ini bakalan dibahas lebih lanjut dan lebih jelasnya lagi tuh nanti di akuntansi keuangan menengah 1. Nanti teman-teman di semester 3 bakalan belajar lebih detail lagi terkait laporan arus kas. Nah, kemudian setelah kita bikin laporan keuangan, kita nanti bakalan buat jurnal penutup. Kemudian setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik. Nah, ini untuk siklus akuntansi yang digunakan. Oke, kita langsung aja ke materinya, itu terkait laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu secara umumnya itu isinya ada pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya. Nah, biasanya laporan ini tuh dibuat dalam periode tertentu. Jadi, tergantung dengan perusahaannya, apakah dibuat setiap bulan atau semisalkan setiap setahun sekali. Kadang ada juga perusahaan yang memang membuat keduanya, kayak gitu. Nah, kita bakal bahas terkait laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian dalam laporan ini tuh biasanya yang kita sajikan atau yang kita laporkan itu terkait jumlah pendapatan atau revenue dan juga biaya atau expense. Serta nanti hasilnya itu bakalan didapatlah laba atau rugi. Kalau semisalkan laba berarti net income, kalau semisalkan rugi berarti net loss. Terus untuk fungsi dari laporan itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Jadi nanti kan di laporan laba rugi itu kita bakalan terlihat nih si perusahaan itu apakah mendapatkan laba atau semisalkan dapat rugi. Jadi kalau semisalkan perusahaan dapat rugi, nanti bisa dijadikan bahan evaluasi. Jadi untuk periode selanjutnya, apa nih yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita kurangkan, biar si perusahaan itu dapat laba terus gitu. Nah, terus yang kedua itu fungsinya untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi di laporan laba rugi itu, karena kita nanti mengetahui nih, kita dapat laba atau rugi, nanti biar kita juga tahu perkembangan perusahaan itu selama periodenya itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Jadi, kalau semisalkan di laporan laba rugi itu kita dapat loss nih, dapat rugi, otomatis kan itu si bebannya itu lebih besar nih dibandingkan dengan pendapatan yang kita dapatkan.
Jadi nanti bisa dijadikan keputusan bahwa ada beban yang harus kita kurangkan gitu. Nah, untuk laporan laba rugi itu dilakukan dalam 2 step gitu. Maksudnya kayak yang pertama itu ada single step. Jadi kalau semisalkan single step itu berarti kan tunggal tuh ya. Jadi hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan juga satu kategori pengeluaran. Kalau misalkan pendapatan berarti ya revenue gitu kan. Kalau misalkan kategori pengeluaran berarti beban. Nah, kayak gitu. Ini untuk contohnya, mungkin teman-teman juga nggak asing ya untuk bentuk dari laporan laba rugi itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada laporan laba rugi multiple step. Kalau semisalkan multiple step itu berarti ada beberapa langkah gitu. Nah, akuntan itu harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya, kayak beban pokok penjualan, biaya operasi, dan juga non-operasional, dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan juga laba bersih. Nah, jadi kalau semisalkan dari multiple step itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nanti kalau teman-teman cari nih ya di Google atau di IDX terkait laporan keuangan suatu perusahaan, pasti kebanyakan menggunakan laporan laba ruginya itu multiple step. Jadi ada beberapa laba yang kita peroleh. Jadi yang pertama kita bakal menghitung dulu terkait laba kotornya, kemudian ada juga laba operasi, kemudian nanti di akhir bakalan dapat laba bersihnya, kayak gitu. Ini kalau semisalkan kita pergunakan multiple step. Nah, kalau semisalkan single step, ya udah itu langsung aja semuanya tuh digabung, baru nanti di akhir dapatlah laba atau rugi. Kayak gitu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait laporan perubahan modal atau retained earning. Laporan perubahan modal itu diberikan informasi penting terkait perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Nah, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau akun-akun yang ada dalam perubahan modal itu yang pertama, pasti teman-teman masukin modal awal atau retained earning awal. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti masukin laba atau rugi yang sudah dihitung di income statement. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman masukin price atau pengambilan pribadi atau dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Nanti barulah hasilnya itu didapat retained earning akhir atau retained earning ending. Ini untuk laporan perubahan modal. Kemudian tahap yang ketiga atau laporan yang ketiga itu teman-teman bikin laporan posisi keuangan atau statement of financial position atau neraca atau bisa dikenal kita dengan balance sheet gitu. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan suatu perusahaan, baik itu jasa, dagang, ataupun manufaktur. Nah, laporan posisi keuangan ini ringkasan sebuah perusahaan terkait kondisi aset perusahaan, kemudian liabilitasnya, dan juga ekuitas perusahaan. Nah, ini nih, dalam kondisi tertentu biasanya statement of financial position ini tuh disebut juga sebagai balance sheet gitu. Cuman biasanya kalau semisalkan dalam akuntansi, baik itu pengantar akuntansi ataupun akuntansi keuangan menengah sampai akuntansi keuangan lanjutan, biasanya kita tuh pakainya ini kata-katanya gitu, statement of financial position gitu. Kita merujuk ke IFRS. Nah, jadi kalau untuk laporan posisi keuangan itu pasti di setiap perusahaan itu ada baik jasa, dagang ataupun manufaktur. Nah, jadi kalau untuk laporan posisi keuangan itu harus balance antara si aset dan juga liabilitas ditambah dengan ekuitas. Seperti rumus persamaan yang kita bahas di awal. Jadi, aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi, untuk laporan posisi keuangan agak spesial gitu ya. Jadi, itu harus balance antara si aset dengan liabilitas ditambah dengan ekuitasnya.
Oke, selanjutnya setelah kita melakukan laporan keuangan, kita udah input dan kita udah buat laporan keuangan, langkah selanjutnya yaitu kita membuat jurnal penutup. Nah, kalau semisalkan jurnal penutup itu biasanya kita menutup 4 akun. Yang pertama itu kita menutup akun pendapatan, kemudian yang kedua kita menutup akun beban, yang ketiga kita menutup akun prive atau akun dividen, dan yang terakhir kita menutup akun laba atau rugi. Nah, kenapa sih keempat akun ini tuh harus ditutup? Karena akun-akun pendapatan, beban itu pada dasarnya hanya merupakan akun yang berumur satu periode. Jadi bukan merupakan akun permanen seperti akun-akun dalam neraca. Jadi kalau misalkan pendapatan dan juga beban itu tuh merupakan akun sementara. Makanya harus dilakukanlah jurnal penutup biar periode selanjutnya si saldonya itu jadi nol lagi gitu. Jadi kalau pendapatan, beban, laba rugi ataupun dividen itu kita pergunakannya hanya di periode itu aja. Jadi periode selanjutnya itu kita pergunakan dengan nominal yang baru. Makanya itu harus dienolkan gitu. Beda kan kalau misalkan untuk aset, kan aset itu kita pergunakan untuk periode-periode selanjutnya sampai si aset itu habis gitu. Kayak misalkan kita punya aset yang jangka panjang atau aset tetap seperti tanah, kendaraan, dan juga bangunan. Itu kan kita pergunakan selama periode berlangsung, periode-periode selanjutnya gitu. Oke, kita bakalan sampai sini dulu, sampai materi yang aku bahas. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau kita tanyakan lagi, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya kita pakai yang worksheet yang materi periode sebelumnya ya, atau tugas yang sebelumnya terkait defense graphic company. Nah, worksheet-nya kan teman-teman udah buat tuh. Kita tinggal buatkan atau dipindahkan ke dalam laporan keuangan. Jadi sebenarnya untuk suatu perusahaan, untuk worksheet itu sendiri atau kertas kerja, itu tuh biasanya ada yang buat atau ada yang tidak buat gitu. Karena kalau semisalkan di worksheet itu kan namanya juga membantu ya, kertas pembantu gitu. Jadi membantu kita buat bikin ini nih, income statement dan juga balance sheet atau laporan laba rugi dan juga laporan neraca atau statement of financial position. Nah, ini kan udah dibuat nih, income statement dan balance sheet-nya udah ada. Nanti tinggal dipindahkan saja sama teman-teman ke laporan keuangannya. Kayak yang pertama kita bikin laporan laba rugi atau income statement. Yang pertama itu kita input dulu nih revenue atau pendapatannya. Pendapatan dari si perusahaan itu tuh ada pendapatan apa aja sih gitu. Yang pertama itu kita masukin grafik revenue. Kemudian ada consulting revenue. Kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di si perusahaan. Nih ada grafik revenue dan juga consulting revenue. Untuk nominalnya, kita lihat di worksheet di kolom yang income statement. Nah, kolom-kolom income statement yang ini itu kita pergunakan untuk membuat laporan laba rugi. Sedangkan akun-akun nih nominal-nominal yang ada di balance sheet ini kita pergunakan untuk membuat statement of financial position gitu. Jadi teman-teman jangan bingung dan jangan terkecoh gitu. Jangan sampai kebalik juga. Nah, udah dapet nih, kita udah masukin si revenue-nya, jadi kita tinggal ditotalkan total revenue si perusahaan itu berapa. Sebesar $72.700. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan expense-expense yang ada di perusahaan, kayak insurance, salaries, advertising, dan sebagainya. Dengan kemudian nominalnya pun kita masukkan sesuai dengan si akun-akun yang ada di daftar akunnya gitu. Kayak si insurance expense-nya 6.000, salaries-nya 30.000. Nah, ini untuk nominalnya itu ingat ini itu diperolehnya dari sini dari balance sheet. Jadi teman-teman pakai akun-akun atau nominal yang dari sini, yang dari balance sheet. Balance sheet, income statement, mohon maaf, income statement karena si beban itu ada dan pendapatan kan ada di laporan laba rugi.
gitu. Kalau semisalkan udah dapat nih, tinggal kita jumlahkan aja total expense-nya berapa. Nah, nanti setelah itu dikurangkan, karena untuk mencari laba rugi itu kan pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatannya 72.700, bebannya 45.250. Kita kurangkan, maka didapatlah hasilnya net income. Atau kita dapatnya laba, karena si pendapatannya ini lebih besar dibandingkan dengan beban yang kita keluarkan. Nah, laba ruginya kan atau net income-nya 27.450. Ini juga harus sesuai dengan worksheet yang udah teman-teman cari, 27.450. Kalau semisalkan udah kayak gitu, udah deh beres, teman-teman udah berhasil bikin satu laporannya itu laporan laba rugi. Nah, kalau semisalkan udah buat nih laporan laba rugi, langkah selanjutnya kita bikin laporan perubahan modal atau retained earning. Yang pertama, kita masukkan dulu nih retained earning 1 Januarinya itu berapa gitu. Kita lihat di neraca saldo awal, ada nggak sih retained earning awal? Nah, setelah kita cek, ternyata nggak ada nih. Sebelumnya itu nggak pernah ada akun retained earning. Makanya untuk laporan perubahan modal yang retained earning ini, untuk yang 1 Januarinya, kalau semisalkan yang nggak ada, kita kosongkan saja. Kita kosongkan, kemudian nanti kita tinggal tambahkan dengan net income atau kurangkan dengan net loss yang sudah kita cari berapa. Nah, di laba rugi kan udah kita cari nih net income-nya 27.450. Kita tinggal pindahkan si net income-nya tersebut ke laporan retained earning 27.450, terus dikurangi dengan price. Jadi kalau di akunnya itu ada FRIP atau dividen, nanti kita tinggal kurangkan dengan si net income. Nah, kalau di neraca saldo sebelumnya itu kan nggak ada nih, nggak ada akun FRIP ataupun dividen. Kalau semisalkan yang nggak ada, dikosongkan aja, baru nanti kita dapat deh retained earning akhir atau retained earning 30 Juni 2011. Nominalnya 27.450. Nah, ini untuk untuk laporan retained earning. Jadi, teman-teman itu kalau untuk laporan retained earning, pakainya itu nominal retained earning, bukan nominal si ini, share capital ordinary ataupun ekuitas. Jadi, pakainya itu nominal si retained earning. Jadi, nanti tuh suka ada di neraca saldo, ada saldo ekuitas, tapi ada juga saldo retained earning gitu. Karena itu komponen yang berbeda gitu. Makanya untuk laporan retained earning kita pakai nominal yang retained earning. Ingat ya, retained earning. Kemudian langkah selanjutnya kita buat statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Yang mana kita bakalan ngemasukin si aset, liabilitas, dan juga ekuitas ke dalam laporan posisi keuangannya. Nah, yang pertama kita masukin dulu nih asetnya. Aset itu kan terbagi jadi dua, ada current asset atau non-current. Nah, non-current itu biasanya bisa kita sebut juga fixed asset. Jadi, kalau bisa teman-teman dipisahkan bikin laporan keuangannya antara si current itu dan juga si fixed-nya. Apa aja sih yang masuk ke dalam current asset dan apa aja sih yang masuk ke fixed asset gitu. Jadi, dipisahkan. Nah, untuk current asset yang pertama itu ada cash, kemudian account receivable, supplies, dan juga prepaid yang ada akun-akun yang ada di neraca si perusahaan. Nanti tinggal kita masukkan aja nominal-nominalnya, maka didapatlah total current asset-nya sebesar 35.200. Nah, ini nih total current asset kan. Selanjutnya kita masukkan si fixed asset-nya. Fixed asset itu kan biasanya ada tanah, peralatan, kendaraan, bangunan. Nah, di neraca saldo perusahaan itu yang ada equipment. Nah, equipment kan masuk ke dalam fixed asset. Jadi, nanti di kelompok fixed asset, teman-teman masukin equipment dan juga akumulasinya. Akumulasi depresiasi si equipment-nya. Maka kalau semisalkan akumulasi itu pasti mengurangi si
equipment-nya sendiri, jadi mengurangi si fixed asset-nya. Jadi jangan lupa biar dikasih cirinya gitu ya, jangan lupa dikasih tanda kurung aja gitu. Kalau misalkan dalam tanda kurung berarti itu tuh di minus. Nanti kita tinggal totalkan jumlah fixed asset-nya sebesar 44.000. Nah, jadi si total aset yaitu total current ditambah dengan total fixed. Maka hasilnya 79.200. Ini untuk total aset. Nah, sesuai dengan ini persamaan atau rumus persamaan dasar yang berlaku, yang mana aset itu harus senilai dengan liabilitas dan juga ekuitas. Nah, selanjutnya kita hitung nih liabilitas dan ekuitasnya, apakah sesuai atau balance atau enggak gitu. Yang pertama kita masukkan dulu nih liabilitas perusahaan. Nah, untuk liabilitas perusahaan juga dibagi menjadi dua. Ada current liabilitas dan juga long term liability. Kalau current liabilitas berarti kan utang jangka pendek. Kalau long term biasa berarti itu utang jangka panjang. Nah, itu juga harus dipisahkan sama teman-teman mana aja yang masuk ke dalam kelompok current liabilitas. Nah, yang masuk ke dalam kelompok current liabilitas di perusahaan si Given itu ada tiga. Ada account payable, kemudian notes payable, dan juga interest payable. Nominalnya kita masukkan, maka didapatlah total current liabilitasnya itu sebesar 29.750. Nah, itu kan kita baru dapat nih total liabilitiesnya. Sekarang kita tinggal masukin total si equity. Total equity atau akun-akun yang masuk ke dalam equity itu yang pertama ada share capital ordinary yang di neraca saldo. Share capital ordinary-nya kita masukkan nominalnya sebesar 22.000. Kemudian yang keduanya itu kita masukkan retained earning yang ada di laporan perubahan modal nih yang ini. Retained earning 30 Juni atau retained earning ending sebesar 27.450. Maka hasilnya yaitu 49.450 untuk si total equity. Nanti tinggal kita jumlahkan nih, si equity ditambah dengan liabilitas harus sesuai dengan si total aset. Ternyata setelah kita jumlahkan totalnya 79.200. Nah, berarti ini balance kan? Kalau semisalkan balance, berarti pekerjaannya teman-teman udah bener nih balance gitu. Yang penting si total asetnya itu harus sesuai dengan total liabilitas ditambah dengan total equity-nya. Kayak gitu. Ini untuk pembuatan laporan keuangan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau boleh, bentar ini yang raise hand. Boleh, Raina? Kau mau nanya, kalau yang retained earning statement itu, yang pertamanya itu tuh harus dia kan 6 bulan kan dari Januari, terus dihitungnya 6 bulan. Nah, yang awalnya tuh harus Januari tanggal 1 apa Juni tanggal 1? Dari 1 Januari. Karena kita lihat aja di neraca saldonya di perusahaannya biasanya kan di awal kalau di soal tuh biasanya suka ada keterangannya neraca saldonya itu di bulan Januari atau di bulan Juni. Kalau semisalkan neraca saldonya di bulan Januari berarti itu tuh retained earning 1 Januari. Kalau neraca saldonya itu bulan Juni berarti retained earning 1 Juni gitu. Nah, di endingnya itu kita lihat si perusahaan itu tuh menutup pembukuan itu di bulan apa gitu, apakah Desember ataukah Juni atau September atau apa gitu. Kita sesuaikan dengan akhir bulan di perusahaan tersebut. Kayak gitu, Pam. Paham, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Oke, bentar ya.
Oke, maaf ya ada iklan dulu. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh, Poppy. Kak izin bertanya buat itunya yang di apa sih yang di atas itu bukan pakai for the month ended Kak? Apa? Oh iya, karena kita ini per 6 bulan ya, enggak 1 tahun. Berarti ininya for the month ya. Benar. Oke, ya harusnya for the month ya. Kalau semisalkan si laporannya itu atau perusahaan itu menutup akunnya itu periodenya 1 tahun, berarti for the year. Oke, makasih. Masih Kak. Boleh, Riva. Izin bertanya, Kak. Kalau misalkan kan di sini tuh ada akun namanya unearned graphic revenue, itu tuh masuk ke laporan keuangan yang mana? Unearned itu kan masuk ke dalam kelompok utang ya, kelompok kewajiban. Nah, berarti si unearned itu nanti masuk ke laporan ini, Statement of Financial Position di bagian liabilitasnya. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Boleh, Rizbi. Saya izin bertanya. Kalau prepaid insurance itu kan saldo normalnya di debit. Ya. Kalau misalnya di worksheet-nya dia si prepaid insurance-nya ini di kredit, berarti pada saat pembuatan neraca saldonya dikasih minus. Ya, dikasih minus. Jadi kalau semisalkan nih ada akun-akun yang ada di aset itu kan saldo normalnya di debit, tapi ternyata di worksheet itu ditaruhnya di kredit. Berarti nanti di laporan keuangannya dikasih tanda kurung aja atau tanda minus gitu. Jadi nanti dikurang gitu. Begitupun untuk si liabilitas. Ya, begitupun untuk si liabilitas juga sama, kan saldo normalnya itu ada di kredit ya. Kalau misalkan di worksheet itu ada saldo yang di debit, berarti nanti di laporan keuangan ini dikasih tanda kurung aja atau di minus gitu. Oke. Boleh, Meidina. Kamu mau tanya di yang retained earnings itu kan kalau yang dicontoh ibu mah dividends ya, kalau yang di kakak mah yang five itu sama kalau sama kayak dividen. Sama kok. Jadi untuk price dan juga dividen itu sama, pengakuannya itu pasti mengurangi si modal. Jadi nanti kalau teman-teman di neraca perusahaan itu pakainya price, berarti nanti si price ini tuh mengurangi net income. Kalau misalkannya dividen, berarti dividennya mengurangi net income. Pengakuannya mah sama aja kok. Terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh. Virus adalah mau tanyain. Kak, kan kalau misalkan buat aset tuh bukannya yang awalnya itu harus aset tetap dulu baru yang itu. Jadi awalnya itu equipment dulu, terus yang terakhir baru cash aku mah. Oh, kalau semisalkan biasanya itu pasti yang harus kita bikin laporan keuangannya diurutkannya gitu, pasti dari current asset dulu, baru nanti fixed asset. Nah, biasanya itu kan kita suka ada nomor akun nih, nomor akun yang ada di perusahaan. Nanti diurutkannya itu berdasarkan nomor akun, misalkan untuk cash itu nomor akunnya misalkan 1000, account receivable 1100, supplies-nya 1101, prepaid-nya 1102. Jadi pokoknya disesuaikan dengan nomor akun yang ada di perusahaan. Baru setelah current-nya, baru nanti kita masukkan si fixed asset. Karena dari laporan keuangan perusahaan, kalau misalkan teman-teman nanti cek nih ya, di laporan keuangan perusahaan apa, misalkan teman-teman cari aja gitu di IDX, pasti nanti laporan pertama atau aset yang pertama dilaporkan itu pasti current asset dulu, baru nanti fixed asset. Gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak izin boleh bertanya nanya lagi. Boleh, boleh.
Siapalah dulu nih? Boleh, Rifa? Eh, kalau misalkan jurnal penutup tuh kan akun title-nya kata kakak ada 4, emang harus 4-4-nya. Kalau misalkan ada satu yang nggak ada di neraca saldo, misalkan di worksheet misalkan tuh nggak ada dividen atau apa, tapi tetap harus ditulis, Kak. Enggak, kalau semisalkan memang kitanya di perusahaan itu nggak ada dividen atau prive, berarti nggak perlu kita tulis. Jadi ya udah, berarti yang adanya itu kan menutup pendapatan, menutup beban, dan juga menutup laba atau rugi. Kalau misalkan ada dividen, baru ditambah dengan menutup dividen gitu. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Tadi siapa satu lagi? Ada yang ini? Popi, Kak. Boleh. Kalau ini Kak buat di laporan keuangan itu, kalau misalkan urutan nama akunnya ngacak gitu nggak apa-apa gitu, Kak. Jadi maksudnya bukan Kayak cash. yang tadi gitu, kayak cashnya kan harusnya di atas, harusnya cash dulu ya Kak, terus jadi di bawah gitu. Itu tuh nggak apa-apa atau nggak boleh gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting kalau misalkan teman-teman mau diurutin nih kayak aku, kayak current asset dulu baru fixed asset. Kalau bisa mah diurutin kayak gini gitu ya, mana yang masuk ke dalam current asset, mana yang masuk ke dalam fixed asset. Nah nanti di si current-nya kalau misalkan teman-teman mau masukin dulu, aku mah pengen masuk private dulu deh, terus supplies, baru account receivable, terus cash gitu. Sebenarnya emang nggak apa-apa selama si perusahaan itu tuh nggak ada nomor akunnya. Kayak di sini nih di si Given kan nggak ada nomor akunnya nih. Tapi kalau semisalkan nanti nih teman-teman ada kasus si neraca saldonya itu akun-akunnya ada nomor akunnya. Kalau bisa mah diurutkannya sesuai dengan nomor akun. Jadi nomor akun aset yang pertama itu 1000 misalkan, itu tuh diperoleh oleh si cash. Berarti nanti yang kita simpan pertama itu cash. Begitupun seterusnya. Biar apa ya? Biar kelihatan rapi aja sih gitu. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ini kita kan udah buat nih laporan keuangan, 3 laporan keuangan. Kalau semisalkan normalnya itu kan ada satu lagi laporan yang dibahas terkait arus kas, cuman itu nanti teman-teman bakalan dapatnya di akuntansi keuangan menengah 1. Bakal lebih jelas lagi di AKM 1 nanti. Nah, kalau misalkan udah buat nih ketiga laporan ini, teman-teman tinggal buat si closing entries atau jurnal penutup yang tadi yang harus kita tutup itu ada pendapatan, beban, prive atau dividen, dan juga laba atau rugi. Nah, pertama kita menutup dulu nih akun pendapatan. Pendapatan itu saldo normalnya kan ada di kredit. Jadi teman-teman ingat aja, pendapatan saldo normalnya di kredit. Berarti kalau misalkan kita tutup, si pendapatan itu kan harus 0. Nah, berarti biar 0, si pendapatannya harus disimpan di debit. Nah, pasangannya itu pasti si income summary gitu. Kayak ini nih, grafik revenue, consulting revenue, kan ini saldo normalnya ada di kredit ya. Di worksheet juga saldonya di kredit. Tapi biar hasilnya 0, jadinya disimpan di debit. Nominalnya disesuaikan. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di sini, di laporan income statement nominalnya. Nah, pasangan yang menutup akun pendapatan itu pasti dan selalu income summary. Jadi jangan bingung, apa ya yang menutup akun pendapatan itu, jurnal kreditnya apa ya? Ini, income summary. Dan selalu itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kita menutup akun beban. Nah, beban itu kan saldo normalnya ada di debit. Kalau semisalkan kita tutup, si beban itu kan harus 0. Makanya si beban itu disimpan di kredit. Dan pasangannya itu pasti income summary. Gitu. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja, disesuaikan aja sama nominal yang ada di laporan income statement. Udah dapat, udah deh nanti teman-teman tinggal memasukkan total kreditnya, yaitu di total beban ini. Total debitnya ya di total beban
sebesar 45.250, yaitu akun income summary. Kemudian yang ketiga, karena perusahaan ini tuh tidak memperoleh PRIV ataupun dividen, berarti PRIV sama dividennya nggak perlu kita tutup karena memang nggak ada saldonya. Jadi untuk akun terakhir yang kita tutup yaitu menutup akun laba. Nah, kalau semisalkan menutup akun laba atau rugi, pasti si jurnalnya itu income summary dan juga retained earning. Nah, kalau misalkan laba nih, laba itu berarti kan saldo normalnya ada di kredit ya. Jadi laba itu kayak pendapatan gitu. Saldo normalnya ada di kredit. Ketika kita tutup, berarti harus kita taruh di debit. Jadi income summary itu retained earning. Beda kalau semisalkan teman-teman memperoleh rugi atau net loss. Berarti menutup akun ruginya itu dibalik aja. Retained earning to income summary. Karena kalau rugi itu pengakuannya sama kayak beban. Beban itu berarti kan saldo normalnya ada di debit. Kalau misalkan kita tutup, berarti kita simpan di kredit. Jadi nanti ini tinggal dibalik aja kalau rugi retained earning debitnya, kreditnya income summary. Nominalnya yang udah tadi kita hitung yang ini. Nah, yang 27450. Oke, ini untuk jurnal penutup. Gampang lah jurnal penutup mah. Yang penting teman-teman paham aja pasangan yang harus ditutupnya. Ingat-ingat aja yang harus kita tutup ada 4 akun. Pasangan-pasangannya itu kan income summary. Untuk pendapatan, beban, itu tuh pasti income summary. Dan kalau untuk menutup akun laba dan juga menutup PRIV itu pasti menggunakan retained earning si pasangannya gitu. Ini untuk jurnal penutup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, Meidina. Kak, mau tanya. Hah? Kalau misalkan si yang saldo normal si grafik revenue sama consulting teh beda, misalkan si grafiknya tuh kan debit ya. Kalau si yang consulting mah kredit, berarti otomatis si income-nya kredit atau debit? Kalau misalkan misalkan nih si grafiknya itu saldo di worksheet-nya gitu ya, ada saldonya ada di debit. Berarti nanti si jurnalnya itu yang di debitnya consulting, itu bisa ada 2 pengakuan gitu. Jadi bisa si consultingnya itu masuk ke dalam pendapatan, tapi ditutup dengan beda-beda. Jadi misalkan consulting dulu, consulting tuh income summary. Baru nanti si grafiknya, income summary itu grafik. Misalkan kalau salah satunya itu ada yang di debit gitu. Berarti kan ditutupnya harus di kredit. Nah, bisa juga si salah satu, misalkan nih si grafiknya yang di debit, berarti kan kalau ditutup harus di kredit. Bisa juga ini tuh dimasukkan ke sini, di menutup akun beban di akun ini. Bisa aja nanti dimasukkan di situ di paling awal. Atau dipisah kayak tadi aku. Misalkan mau menutup consulting dulu, consulting to income summary. Terus si grafik revenue-nya berarti income summary to grafik revenue gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Diva Salma. Kamu nanya, kalau misalnya dari jurnal penutup, ditulis nggak total debit sama kreditnya atau nggak usah, nggak apa-apa? Kalau sebenarnya emang nggak usah sih, nggak apa-apa, nggak usah ditulis total debitnya berapa, total kreditnya berapa, karena dan nanti mah yang dipergunakannya itu total masing-masing akunnya. Kayak misalkan pendapatan jadi 0, beban jadi 0, kayak gitu. Jadi nggak perlu teman-teman tulis total debit dan kreditnya. Cuman kalau misalkan mau ditulis pun nggak jadi masalah gitu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Boleh, Lara. Mau nanya, Kak, kalau yang menutup akun pendapatan itu tuh harus ditulis atau enggak juga nggak apa-apa? Ini yang keterangan ini? Ya. Nggak perlu, itu nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini aku tulis itu cuman bikin penjelasan aja gitu ke kalian.
Kalau ini yang pertama itu berarti kita menutup akun pendapatan. Kemudian yang kedua berarti menutup akun beban. Nanti mah kalau teman-teman ngerjain kasus nggak perlu ditulis gitu. Oke deh Kak, soalnya kemarin aku nggak ditulis, takutnya harus ditulis. Ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kalau nggak ditulis juga. Oke, makasih Kak. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau semisalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk asistensi sekarang kan kita cuma bahas laporan keuangan dan juga jurnal penutup. Nah, ini kan merupakan pertemuan kelima asistensi kita. Jadi kan kalau asistensi itu ada 10 pertemuan. Nah, ini 5 pertemuan sebelum UTS. Sesuai dengan janji aku yang waktu pertemuan pertama, aku bilang bakalan kasih tugas ke teman-teman di setiap akhir pertemuan sebelum UTS. Nah, jadi nanti aku bakalan kasih tugas ke teman-teman, jangka waktunya 1 minggu. Tugasnya itu, aku jelasin dulu deh sedikit. Bentar. Nanti aku kirim di grup ya, si file PDF tugasnya. Oke, udah muncul belum share screen-nya? Udah. Oke, ini ya untuk tugasnya itu dikumpulkan maksimal hari Jumat 22 Oktober jam 3 sore. Jadi teman-teman ada waktu 1 minggu. Nah, terus si tugasnya itu bebas teman-teman mau dibuat dari Word, Excel atau tulis tangan itu tergantung ke teman-teman mau pakai apa. Nanti di lembar jawabannya jangan lupa dicantumkan nama lengkap dan juga NPM-nya teman-teman. Terus si filenya itu formatnya NPM dulu nih NPM teman-teman, terus underscore nama, terus underscore PA1. Nanti si file isian jawabannya itu dikirim ke email aku. Nah, yang pertama itu di sini kan ada nih neraca saldonya. Nanti yang diminta dibuat oleh teman-teman itu, yang pertama teman-teman bikin ayat jurnal atau jurnal umum. Nah, ini ada transaksi-transaksinya. Nah, transaksi ini nanti dibuat ke dalam jurnal umum, terus dipindahkan ke buku besar, terus teman-teman nanti buat neraca saldonya. Habis itu, dari neraca saldo yang belum disesuaikan, teman-teman bikin dulu ini, si jurnal penyesuaian nih yang poin 4. Terus habis itu bikin kertas kerja, bikin laporan keuangan, baru jurnal penutup. Jadi full 1 siklus. Ini sebisanya teman-teman aja. Misalkan, aku mah bisanya cuma sampai AJP, gak apa-apa. Jadi sebisanya aja teman-teman ngerjain sampai mana gitu. Aku mah bisanya sampai worksheet, laporan keuangan, sama jurnal penutupnya enggak apa-apa gitu. Ini kan namanya juga latihan ya, sebagai latihan teman-teman nanti menjelang UTS. Ini aku kasih tugasnya gitu. Jadi sebisanya aja teman-teman mau ngerjain sampai mana. Nanti untuk jawabannya aku kirim di minggu depan. Ini kan maksimalnya jam 3 sore, berarti hari Jumat. Berarti nanti jawabannya aku kirim di hari Sabtu. Hari Sabtu nanti aku kirim di grup jawaban benarnya. Nanti aku juga sambil cari-cari file-file UTS periode kemarin. Nanti kalau semisalkan aku udah nemu nih file UTS periode kemarin, nanti aku share di grup buat latihan teman-teman. Nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Nanti pokoknya aku cari dulu. Semoga masih ada. Soalnya kadang filenya tuh suka ketumpuk gitu. Untuk tugas ada yang ditanyain dulu nggak? Nanti untuk filenya aku kirim di grup. Jadi tugasnya selesainya gitu ya kan, misalkan pas deadline selesainya sampai mana langsung dikumpulin. Ya, misalkan sesuai dengan kesanggupannya teman-teman aja, misalkan teman-teman tuh pengen ngumpulin di hari Rabu gitu. Cuman aku mah udah bisanya cuman sampai jurnal penyesuaian, nggak apa-apa. Jadi teman-teman mau ngumpulin hari apa, yang penting deadline-nya hari Jumat, mau dikerjain sampai manapun nggak apa-apa. Misalkan aku mah jurnal umumnya aja,
aku ininya aja nggak apa-apa gitu. Itu sesuai dengan kesanggupan dan sesuai dengan kemampuannya teman-teman aja sampai mana gitu. Ada lagi yang mau ditanyain terkait tugas? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain, untuk file tugas dan juga file Excel-nya nanti bakalan aku kirimkan di grup. Oke, sesuai dengan yang tadi aku umumin di awal, kalau untuk pengantar akuntansi 1, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita mungkin langsung masuk ke tutor MS Office. Jadi yang hadir di pertemuan 5 asistensi sekarang, ntar di absensinya ntar di absensi tutor MS Office yang pertama berarti juga kalian hadir gitu. Nanti di absennya terakhir ya seperti biasa. Nah, kalau semisalkan untuk tutor MS Office kan berarti nanti aku bakal jelasin menu-menu atau tutorial dalam membuat apapun itu dalam Microsoft Office Word dan juga dalam Excel gitu. Udah tampil belum share screen-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Ya. Kak. Teman-teman juga bisa sambil dibuka Word-nya. Nanti ini aku bakalan kenalin dulu menu-menu yang ada di Word. Mungkin teman-teman juga sebagian udah ada yang tahu ya. Jadi nggak apa-apa kita sharing aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, Teh ini menunya untuk apa gitu, nanti boleh ditanyakan aja. Yang pertama dulu nih, kita ada menu home. Nah, kalau semisalkan home, biasanya tuh yang sering kita gunakan. Menu-menu ini tuh yang bakalan sering kita gunakan gitu. Misalkan di clipboard nih kita itu ada menu cut, copy, ataupun paste gitu. Jadi kalau misalkan kita ngetik sesuatu, nanti teman-teman kalau misalkan nge-copy kan dari keyboard bisa tuh Ctrl C. Tapi bisa juga menggunakan ini, menu yang ini. Nah, ini untuk clipboard. Terus untuk font, ini kita kita lihat dulu dari ini di font. Cara cepatnya teman-teman bisa kontrol, kemudian ditambah shift dan juga ditambah F itu untuk memunculkan si menu ataupun memilih satu bentuk huruf atau satu tipe huruf di menu font ini. Nah, tapi biasanya kalau semisalkan kita bikin karya tulis ilmiah, kita bikin laporan PKL ataupun skripsi, ingat font yang sering digunakan itu biasanya menggunakan Times New Roman. Jadi nanti teman-teman belajar aja dari sekarang kalau misalkan teman-teman ada tugas yang dibuat dari Word, kalau bisa si fontnya itu Times New Roman gitu. Biasanya karena untuk segi penulisan laporan-laporan yang ada di Ekuitas, baik itu skripsi ataupun laporan PKL, itu tuh biasanya menggunakan Times New Roman. Nah, terus setelah itu untuk variasi fontnya bisa teman-teman nanti lihat aja sendiri, banyak banget variasinya gitu ya. Ada Times New Roman, ada Arial, dan lain sebagainya. Tapi yang sering dipergunakan itu ini, Times New Roman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada font size atau ukuran si hurufnya. Kalau semisalkan ukuran hurufnya itu banyak juga gitu ya ukuran hurufnya. Nanti teman-teman di sini kan cuma ada sampai 72. Teman-teman mau misalkan 90 gitu. Nanti tinggal diklik aja gitu 90 bisa. Tapi biasanya untuk sesuai dengan kaidah penulisan, untuk font size itu biasanya kita gunakan ukuran 12. Jadi untuk fontnya Times New Roman, ukuran hurufnya itu 12 gitu. Jadi nanti teman-teman sambil belajar aja kalau misalkan ada tugas Word, kayaknya kayak gini gitu. Biar apa ya? Biar kelihatan rapi aja gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada increase font size. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat ukurannya itu kira-kira lebih sesuai ukuran berapa ya, nanti tinggal diklik aja yang ini, yang increase font size. Jadi nanti bakal memperbesar sendiri. Nih, kayak gini. Kayaknya ukuran 22 deh bagus, soalnya sesuai nih sama
penulisan aku selanjutnya misalkan. Nanti bisa teman-teman diklik ini aja. Atau misalkan mau dikecilin, nanti tinggal diklik yang pinggirnya, decrease font size. Nanti tinggal dikecilin aja sesuai dengan yang teman-teman mau, kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada change case. Nah, kalau misalkan change case itu, misalkan nih teman-teman kan suka ngetik nih panjang, misalkan sekolah tinggi ilmu ekonomi ekuitas. Nah, biasanya tuh kan kalau semisalkan di penulisan itu di awalnya itu harus gede kan, harus di caps lock gitu. Misalkan nih kayak si tinggi, E-nya itu harus gede, I-nya itu ilmunya I-nya harus gede, E-nya juga harus gede. Cuman teman-teman kayak aduh menit tanggung gitu ya, masa harus dihapus satu-satu kan males gitu ya. Nanti teman-teman tinggal di blok aja, terus nanti masuk ke menu ini, ke menu change case. Nanti di sini ada nih capital is word. Nah, nanti langsung kerubah sendiri. Kerubah sendiri si ukuran huruf atau bentuk si huruf di awalnya itu jadi huruf kapital. Atau misalkan mau semuanya itu huruf kapital, nanti tinggal ini uppercase. Nanti langsung semuanya kapital. Terus kalau misalkan nih sentence case berarti depannya doang. Nanti teman-teman bisa di ini nih, apa ya, dipelajari lagi untuk atau dipraktekkan sendiri. Kalau misalkan nih lowercase berarti nanti semuanya itu bakalan kecil hurufnya. Terus kalau misalkan toggle case berarti nanti tuh bakalan sama hurufnya itu bakalan gede secara keseluruhan. Jadi ini kalau misalkan teman-teman males gitu ya, aku males dihapus lagi terus nanti ngetik ulang gitu, nanti tinggal pakai pergunakan si change case ini gitu. Terus selanjutnya di sini ada menu clear all formatting. Nih biasanya teman-teman itu kita kalau misalkan ngerjakan tugas suka ada pengertian yang kita kopas dari pengertian dari internet gitu. Cuman biasanya kan kalau kita kopas dari internet tuh jadi kayak acak-acakan gitu ya, jadi kayak spasinya tiba-tiba jadi bertambah, ukuran hurufnya juga jadi gede, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nanti misalkan nih ini kita gunakan dulu Times New Roman ya. Times New Roman, ukuran hurufnya 12. Nah, ini kan bentuknya kayak gini. Teman-teman tuh pengen ngeditnya dari awal, jadi pengen hurufnya itu diarealin, tapi kan kalau semisalkan kayak gitu, ini harus diblok dulu satu-satu, terus dipindahkan dulu ke Arial dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tinggal bisa pakai menu ini, clear all formatting. Jadi ini tuh menghapus semua yang perintah-perintah yang udah kita buat nih. Jadi kayak si menunya itu atau si fontnya itu balik lagi ke awal, ke Calibri. Ukuran hurufnya juga balik lagi ke awal, ke ukuran 11. Teman-teman bisa pakai ini, menu clear all formatting. Terus di sini juga ada menu bold untuk menebalkan huruf, terus ada italic, underline. Di sini juga ada striker stroke, ini tuh kalau semisalkan mau ada garis di si hurufnya nih, kayak gini. Tinggal kita hapus aja kalau misalkan nggak mau. Terus di sini ada subscribe, terus ada superscript, terus ada juga text effect. Ini tuh kalau misalkan mau diedit-edit gitu, kayak ada efek-efek penulisannya, kayak pengen ada shadow-nya, pengen ada variasinya lah gitu, diedit gitu sih tulisannya. Bisa di menu ini. Ini juga untuk kayak kalau di buku biasanya kita ngestabiloin. Nah, kayak gitu. Ini bisa. Terus mau mengubah warna huruf juga bisa nih di sini, di menu ini. Ini untuk menu yang ada di font. Terus teman-teman bisa nih pelajari juga menu-menu yang ada di paragraf. Misalkan teman-teman pengen membuat bullets, terus membuat numbering, kayak gitu-gitu bisa pakai ini. Nah, kalau semisalkan nih yang ini tuh, biasanya kita tuh mau bikin menjorok ke depan gitu. Tinggal kita klik-klikan aja nih. Selain kita bisa nge-tab, biasanya kan kalau kita bikin alinea baru tuh kita tinggal nge-tab nih. Nah, kalau misalkan pakai menu yang ada di Word itu, kita bisa pakai yang ini, yang increase indent. Nanti tinggal diklik-klik aja sesuai dengan yang teman-teman mau.
Oke, ini untuk yang menu paragraf. Terus di sini ada juga jarak per paragrafnya. Jadi jarak dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu berapa? Biasanya kita pergunakannya itu ini, jarak paragrafnya itu yang 2, yang atau double. Yang ini, yang 2,0 itu yang biasanya kita pakai di laporan PKL ataupun di skripsi. Kayak gitu. Terus di sini ada style, ada heading. Nah, ini tuh biasanya kalau nanti aku bakalan kasih tutor kalau misalkan teman-teman bikin daftar isi, cara cepatnya kayak gimana, biasanya dipergunakanlah ini, heading 1, heading 2 gitu. Jadi biar nanti ketika bikin daftar isi tuh nggak manual gitu, langsung otomatis. Nanti bakalan kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya terkait cara membuat penomoran dan juga daftar isi. Ini kalau ini untuk editing. Misalkan teman-teman mau cari kata-kata yang harus diganti. Misalkan di sini harusnya itu bukan sekolahnya itu misalkan harus kan teman-teman nulisnya sekolahnya S-nya kecil. Nah, pengen S-nya gede gitu. Nanti tinggal ditulis aja misalkan sekolah gitu. Nanti tinggal di refresh all aja gitu. Nanti langsung semua tulisannya teman-teman tuh langsung keubah sesuai dengan apa yang teman-teman ubah di sini di replace. Atau teman-teman mau nyari salah satu kata misalkan kata apa gitu. Kalau misalkan si page-nya itu atau halaman hurufnya banyak, teman-teman bisa pergunakan ini akun Find, bisa cari lebih cepat. Ini untuk menu-menu yang ada di home, ada yang mau ditanyain enggak? Dan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri menu-menunya kayak gimana sambil belajar ngetik juga. Terus selain itu juga ada menu insert, menu desain, layout, reference, banyak banget menu-menu yang ada di Word ya. Cuman kadang nggak semuanya kita pergunakan juga kalau misalkan kita membuat laporan atau membuat karya tulis ilmiah atau membuat makalah, nggak semuanya kita gunakan. Biasanya yang sering kita gunakan tuh ini dari menu home sama insert gitu. Dan juga ini layout. Karena kita mempergunakan margin dan juga atau nanti teman-teman belajar bikin beberapa kolom dan lain sebagainya. Ini kalau semisalkan untuk tutor MS Word mah kayak gitu. Jadi nanti aku kasih penjelasan terkait menu-menu dan juga cara menggunakannya itu kayak gimana, sama nanti aku kasih tutor-tutor kayak penomoran huruf, pembuatan daftar isi, dan lain sebagainya gitu, biar ada cara cepatnya gitu untuk teman-teman pelajari nanti kalau misalkan teman-teman bikin makalah dan lain sebagainya. Kayak gitu untuk sekarang ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Nanti selain kita belajar tentang Word, kita juga belajar tentang Excel. Nanti kita belajar terkait rumus-rumus yang ada di Excel, kayak rumus sum, min, max, terus average, if, yang kayak gitu-gitu. Nanti kita bakalan belajar di Excel gitu, setelah pembelajaran dari Word-nya selesai. Pokoknya nanti sesuai dengan pengantar akuntansi juga, nanti aku bakalan kasih tugas juga sama di akhir pertemuan nanti terkait pembuatan, misalkan nanti aku di Word, teman-teman diminta membuat tabel. Berarti kan nanti teman-teman bikin tabel dengan ukuran margin segini, ukuran ini segini gitu. Kayak gitu nanti itu bisa di pertemuan terakhir deh, sekaligus untuk penilaian tambahan di tutor MS Office. Kayak gitu. Ini untuk tutor MS Office hari ini kita belajar menu-menu yang ada di home. Nanti kita bakalan pelajari atau enggak teman-teman bisa sambil nanti kalau ada tugas dari Word sambil dipergunakan aja. Misalkan kayak fontnya pakai Times New Roman, ukurannya 12, paragrafnya 2 gitu. Nanti tinggal dipelajari aja apa ya, kayak dipraktekkan aja gitu. Nanti teman-teman bisa sambil praktek. Kayak gitu sih untuk
tutor hari ini. Ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan? Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, paling untuk tutor hari ini dicukupkan sekian. Sebelumnya bakalan aku absen dulu ya. Untuk teman-teman yang hadir boleh on mic aja ya bilang hadir. Tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 15. Yang pertama, Lintang. Hadir. Rainada. Hadir. Gina Aulia. Hadir. Indi Rahmawati. Hadir. Yuandira. Yuandira Sri Wahyuni ada ya. Priska Amanda. Hadir. Hasna Sania. Hasna Sania ada nggak? Diva Salma. Hadir, Kak. Fairuz Fahriyah. Hadir, Kak. Poppy. Hadir, Kak. Oke. Padilla Hapsah. Fadila Hapsah. Oke. Vinka Kumala. Hadir, Kak. Intan Nur Azizah. Hadir, Kak. Dewi Sinta. Hadir, Kak. Dewi Santi. Hadir, Kak. Mutiara. Hadir, Kak. Alzi Laksana. Alzi. Salma Amanda. Hadir, Kak. Neng Cici. Hadir, Kak. Rizbi. Hadir. Arana Ardan. Hadir, Kak. Sofia. Hadir, Kak. Yanti. Hadir, Kak. Oke. Anissa Fitri. Hadir, Kak. Dewi Anissa. Hadir, Kak. Azmi Ayu. Hadir, Kak. Sony Aprilianta. Rifa Agnia. Hadir, Kak. Firna Sabila. Cindy Karisa. Hadir, Kak. Lara Salsabila. Hadir, Kak. Devin Herdian. Hadir, Kak. Salma Putri. Hadir, Kak. Meidina Permata. Hadir, Kak. Wiresti. Eduardo. Ayuning Tias. Hadir, Kak. Adinda Putri. Hadir, Kak.
Yogi Febrian, Hadir, Kak. Ernesto. Oke. Oke, ini kehadirannya sekaligus kehadiran MS Office ya. Nanti aku rekap absensinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu secara keseluruhan? Kak, maaf. Ah? Kan tadi aku belum ke absen, soalnya jaringannya jelek. Oke, siapa? Hasna Sania ya? Iya, Kak. Makasih, Kak. Sama. Yang lainnya ada yang belum ke absen? Oke, udah ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum, boleh bilang ke temennya, nanti hubungi aku aja. Oke, paling untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman selama 5 pertemuan ini. Semoga nanti UTS-nya teman-teman bisa dikasih kelancaran, dipermudah. Nanti aku usahakan cari banyak latihan buat aku share di grup buat teman-teman latihan. Nanti aku usahakan juga buat cari soal periode kemarin biar dijadikan referensi juga gitu ya. Paling mohon maaf kalau semisalkan dari pembahasan aku masih ada kurang dimengertinya atau ada salah-salah kata. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih dibingungkan, boleh kita diskusi di grup atau diskusi boleh via PC ke aku. Sebelum kita tutup, teman-teman boleh on cam dulu, mau aku screenshot dulu. Berikan gaya yang terbaiknya, mantap Yogi. Oke, siap ya. Kita dari slide yang pertama juga. Dari pertama dulu. Boleh bergaya, teman-teman bebas mau bergaya apapun. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Sebelum kita tutup tutor hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Nanti untuk file Excel dan juga file PDF tugasnya aku kirim di grup. Untuk instruksinya udah ada di filenya kayak gimana. Pokoknya kerjakan semampunya teman-teman. Kalau bisa jangan nyontek ke teman yang lain. Dikerjakan aja sesuai dengan yang teman-teman bisa. Nanti untuk jawaban benernya bakalan aku share di hari Sabtu minggu depan. Pokoknya ingat deadline-nya jam 3 sore hari Jumat nanti ya. Oke, paling untuk sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kehadirannya. Semangat UTS-nya. Semoga teman-teman dapat hasil yang maksimal. Amin. 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 Pokoknya terima kasih. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Banyak Kak Rifki. Sama-sama. Bye-bye. Dadah, Kak. Bye.